Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang enzim dan metabolisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan. Nama saya Duta Kali. Nama saya Nova Antika Cynthia. Nama saya Febrinita Isya Putri. Dan simak video selanjutnya. Enzim dan metabolisme. Di enzim terdapat 4 bagian, yaitu enzim katabolisme reaksi aerob, katabolisme respirasi anaerob dan fermentasi, dan yang terakhir anabolisme proses fotosintesis. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Struktur enzim. Enzim tersusun oleh 3 komponen utama, yaitu komponen utama enzim adalah protein. Bagian enzim yang berupa protein disebut apoenzim. Apoenzim disebut juga dengan istilah apoprotein. 2. Komponen enzim yang bukan protein disebut gugus prostetik. Gugus prostetik pada enzim terdiri dari 2 macam, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim, jika gugus prostetik yang tersusun oleh bahan organik disebut koenzim. Koenzim sering juga disebut kosubstrat. Koenzim memiliki berat molekul rendah. Koenzim stabil terhadap pemanasan. Koenzim terikat enzim secara non-kovalen. Yang kedua yaitu holoenzim. Holoenzim adalah enzim yang dibentuk oleh bagian protein yang disebut apoenzim yang dikombinasikan dengan molekul non-protein yang disebut kofaktor. Fungsi holoenzim adalah enzim yang siap mengarahkan fungsi kataliknya, yaitu untuk mempercepat reaksi kimia yang dihasilkan di daerah yang berbeda. Fungsi dapat bervariasi tergantung pada aksi spesifik oleh enzim. Ciri-ciri holoenzim: 1. Dibentuk oleh apoenzim dan kofaktor. 2. Holoenzim mengenali berbagai kofaktor. 3. Holoenzim berikatan sementara atau permanen. Yang ketiga ada kofaktor. Kofaktor adalah senyawa kimia non-protein yang diperlukan untuk aktivitas biologis protein. Protein ini biasanya enzim, dan kofaktor dapat dianggap molekul pembantu. Kofaktor dapat dibagi lagi menjadi salah satu atau lebih ion anorganik atau molekul organik atau metal organik kompleks yang disebut koenzim. Sebuah kofaktor yang terikat erat atau bahkan terikat secara kovalen disebut gugus prostetik. Beberapa sumber juga membatasi penggunaan istilah kofaktor, sedangkan enzim lengkap dengan kofaktor disebut holoenzim. Yang keempat yaitu sifat enzim. Sifat enzim: 1. Enzim merupakan biokatalisator. Berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. 2. Enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. 3. Kerja enzim bersifat bulak-balik. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Yang terakhir ada enzim menyerupai protein. Ada beberapa sifat enzim yang menyerupai karakter dari protein, yaitu bekerja pada suhu, kinerja menurun dalam kondisi asam kuat atau basa kuat, kinerja menurun pada pelarut organik, dan terdenaturasi pada suhu panas. Yang selanjutnya, jelaskan perbedaan dari mekanisme kerja enzim Lock and Key teori. Teori Lock and Key merupakan salah satu teori dari mekanisme kerja enzim. Teori ini menjelaskan bahwa enzim diupamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut dengan sisi aktif. Cara kerja enzim menurut teori ketetapan induksi ini bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur substrat, sehingga ikatan antara enzim dan substrat dapat berubah menyesuaikan substrat. Yang terakhir yaitu nama enzim. Nama enzim: 1. Enzim oksidase merupakan suatu enzim yang berperan untuk mempercepat proses penggabungan oksigen atas zat atau senyawa tertentu serta melakukan proses reduksi.
2. Enzim katalase merupakan suatu enzim yang berperan untuk ikut membantu mengubah senyawa hidrogen peroksida menjadi air serta oksigen. Yang ketiga yaitu enzim hidrase merupakan suatu enzim yang berperan untuk meningkatkan maupun mengurangi air dari zat tertentu tanpa harus menguraikan zat tersebut. Yang keempat, enzim dehidrogenase merupakan suatu enzim yang berperan untuk melakukan proses perpindahan zat dari suatu senyawa ke senyawa yang lain. Yang kelima, enzim transfosforilase merupakan suatu enzim yang berperan untuk memindahkan senyawa dari suatu molekul kepada molekul lainnya. Yang keenam, enzim karbosilase merupakan suatu enzim yang berperan untuk mengubah senyawa secara bolak-balik. 7. Enzim desmolase merupakan suatu enzim yang berperan untuk membantu perpindahan atau penggabungan ikatan suatu karbon. 8. Enzim peroksida merupakan suatu enzim yang berperan untuk membantu proses oksidasi zat dengan menggunakan oksigen yang diambil dari hidrogen peroksida. Kesimpulannya adalah kata enzim berasal dari bahasa Yunani yaitu enzyme yang berarti di dalam sel. Tahun 1978, Wilhelm Kuhne yang merupakan psikolog asal Jerman mendeskripsikan enzim sebagai proses. Kemudian istilah enzim digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Itu saja penjelasan saya tentang enzim. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Duta. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu katabolisme respirasi aerob. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap respirasi aerob, yang kedua itu tempat reaksi, yang ketiga itu proses, dan terakhir itu hasil. Nah, yang pertama itu glikosis. Tempat reaksinya itu sitoplasma. Prosesnya 1. Tahap fosforilasi glukosa oleh ATP. Fosforilasi glukosa atau disebut penambahan garis gugus fosfat pada jenis glukosa merupakan dari awal tahap reaksi ini dapat dibantu oleh berbagai enzim heksokanisme, dapat memisahkan suatu kelompok dari fosfat dari ATM serta menambahkan ke glukosa, yaitu hasilnya 2 asam pirufat 2 NADH2 ATP. Yang kedua itu tahap produksi fruktosa 6 fosfat. Tahap kedua yaitu pembuatan zat fruktosa 6 fosfat. Dalam proses ini yang mana glikosis dapat dibantu oleh enzim jenis fosfoglucosiasomerase merupakan glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Yang ketiga produksi fruktosa 1 6 difosfat. Tahap 3 fruktosa isomer 6 fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6 disofat dengan dilakukan penambahan kelompok zat fosfat. Yang keempat, tahap pemecahan fruktosa 1,6 difosfat. Pada tahap ini, enzim aldolase akan memisahkan fruktosa 1,6 difosfat untuk menjadi 2 molekul dari gula yang berbeda menjadi isomer satu dengan yang lain. Yang kelima, tahap interkonversi 2 glukosa. Fosfat dari hidroksiaseton adalah sebuah molekul hidup yang pendek. Dan tahap keenam adalah pembentukan NADH dan 1,3 difosforilisat. Nah, tahapan keenam ini melibatkan 2 jenis reaksi penting. Pertama ialah pembentukan NADH dari reaksi NADH plus dengan menggunakan zat enzim fosfat dehidrogenisme, tiroisme, dan juga ketujuh tahap produksi ATP dan 3 fosforgliserat asam. Pada tahapan ini melibatkan 2 molekul ATP secara bersamaan dengan 2 molekul asam dan 3 fosforgliserat dari berbagai reaksi fosforgliserokinase pada kedua molekul asam.
Nah, ke-8 tahap relokasi atom fosfor. Kemudian di tahap ini reaksi pada saat penataan ulang yang melibatkan relokasi jenis atom fosfor di dalam asam 3 fosforgliserat dan karbonnya 3 di dalam rantai hidup menjadikan karbon kedua dan juga menciptakan asam 2 fosfogliserat. Yang 9 tahap menghilangkan molekul air. Ketika enzim enolase masuk supaya dapat menghilangkan sebuah jenis molekul air dari asam 2 fosfogliserat untuk dapat membentuk asam yang lain, yaitu jenis asam fosfoenol piruvat atau PEP. Yang ke-10 tahap pembentukan asam piruvat dan ATP. Pada tahap ini menghasilkan kedua molekul ATP dan juga dua molekul asam jenis piruvat dengan bantuan enzim dari piruvat kinase pada pembentukan molekul asam fosfoenol piruvat yang dihasilkan pada tahap-tahap sebelumnya. Yang kedua yaitu ada dekarbolisasi oksidatif atau DO, yaitu ada tahap respirasi. Yang kedua ada tempat reaksinya matriks mitokondria. Di situ proses pada tahapan ini asam piruvat dalam kurung 3 atom C menghasilkan glikosis dari sistol diubah menjadi asteril enzim A atau 2 atom C di dalam mitokondria. Hasilnya 2 asteril CO-2 A, 2 CO2, 2 NADH. 3 tahap aspirasi aerob siklus Krebs. Habis itu tempat reaksinya matriks mitokondria. Prosesnya terdapat 8 tahapan siklus Krebs, diantaranya sebagai berikut. 1. Tahap sitrat sintase. Kedua, tahap isomer sitrat. 3. Isositrat dehidrogenase. Yang keempat, ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Yang kelima, suksinat tikonase. Itu yang keenam, suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh, hidrasi. Yang ke-8, regenerasi oksalaseta. Nah, di situ ada hasilnya yaitu 4 CO2, 6 NADH, 2 FAD2, 2 ATP. Yang keempat ada transfer elektron. Tempat reaksinya yaitu membran dalam mitokondria atau krista. Prosesnya yaitu 1. Pengubah NADH menjadi ATP. Tambahan perubahan NADH menjadi ATP transfer. Proses ini terjadi pada tahapan transfer elektron. Diawali dari NADH diuraikan menjadi NADA+ yang membuat elektron hasil dari reaksi akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke koenzim Q. Elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Yang kedua, mengubah perubahan FADH2 menjadi ATP. Koenzim Q dan berikutnya sitokrom C saat melewati kompleks protein 3 dikeluarkan 1 ion hidrogen. Berikutnya elektron ini sitokrom C di bawah ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan 1 atom hidrogen. Yaitu dan hasilnya tadi 34 ATP, 6 H2O. Jadi kesimpulannya adalah respirasi aerob adalah reaksi pemecahan senyawa glukosa dengan memerlukan oksigen. Ada 4 tahap respirasi aerob, yaitu glikosis, dekarboksilasi, oksidatif atau DO, siklus Krebs, dan transport elektron. Sekian penjelasan enzim dan katabolisme respirasi aerob. Yang akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Febri dan Nova mengenai katabolisme respirasi aerob dan fermentasi dan anabolisme proses fotosintesis.
Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang katabolisme dan anabolisme. Katabolisme di sini terbagi menjadi 5, yaitu tahapan anaerob respirasi, perbedaan respirasi anaerob, aerob dan anaerob. Yang ketiga tahapan fermentasi laktan. Yang keempat tahapan fermentasi alkohol, dan yang terakhir perbedaan respirasi anaerob dan fermentasi. Jadi tahapan respirasi anaerob itu 1, glikolisis, tepat reaksinya sitoplasma, bahannya glukosa, proses penguraian glukosa menjadi asam orufat, NADH dan 2 ATP. Hasilnya NADH. Yang kedua, fermentasi alkohol. Tempat reaksinya sitoplasma, bahannya NADH. Prosesnya degradasi molekul NADH menjadi NAD+, serta membebaskan energi atau kalor. Hasilnya NAD+. Yang ketiga, tahapan respirasi anaerob itu akaseptoelektron. Tempat reaksinya sitoplasma, bahannya NAD+. Prosesnya merubah NAD+ menjadi energi dan dihasilkan energi sebanyak 2 ATP. Hasilnya 2 ATP. Jumlah ATP yang dihasilkan oleh satu molekul glukosa melalui respirasi anaerob pada manusia. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi anaerob satu molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih. Respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Perbedaan respirasi aerob dengan anaerob. 1. Perbedaan kebutuhan oksigen. Dari pengertian pun kita sudah mengetahui bahwa respirasi aerob membutuhkan oksigen, sementara reaksi anaerob tidak membutuhkannya. Yang kedua, perbedaan tempat. Jika kita lihat pada tabel tahapan respirasi aerob di atas, kebanyakan proses respirasi aerob terjadi di mitokondria, sementara respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Yang ketiga, perbedaan proses dan tahapan. Pada respirasi aerob, proses cenderung lebih panjang, terdiri dari 4 tahapan: glikolis, dekarbolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sementara pada aerob, reaksi hanya glikolis ataupun fermentasi saja. Yang keempat, produk yang dihasilkan. Energi yang dihasilkan respirasi aerob jauh lebih tinggi dibandingkan anaerob. Respirasi aerob menghasilkan energi bersih 36 ATP. Atau karena saat pindah dari proses glikolisis di sitoplasma ke transport elektron di mitokondria membutuhkan 2 ATP. Jadi dari total 38 ATP dikurang 2 ATP, sedangkan anaerob hanya 2 ATP. Yang kelima, perbedaan hasil samping. Selain dari jumlah energi yang dihasilkan, hasil samping atau sisa dari proses juga perbedaan semua hidrogen yang terlepas dari substrat selama proses akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan air. Sementara respirasi anaerob merombak substrat menjadi air dengan tidak sempurna. Alhasil, sebagian hidrogen yang terlepas dari substrat akan bereaksi dengan senyawa lain dengan membentuk berbagai jenis asam. Kesimpulannya yaitu respirasi anaerob adalah proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Adapun beberapa organisme yang dapat melakukan respirasi anaerob: hamir, bakteri asam,
laktat otot tubuh pada manusia. Jika dibandingkan respirasi aerob, respirasi anaerob hanya menghasilkan sedikit ATP atau energi. Proses respirasi anaerob dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang selanjutnya fermentasi alkohol. Tahapan fermentasi alkohol yaitu ke-1 glikolisis. Tempat reaksinya sitoplasma, bahannya glukosa. Prosesnya merubah glukosa menjadi asam pyruvat. Hasil 2 asam pyruvat, 2 NADH dan 2 ATP. Yang kedua, tahapan fermentasi alkoholnya dekarboksilasi dan dikatalisis. Tempat reaksinya yaitu sitoplasma, bahannya asam pyruvat. Prosesnya merubah asam pyruvat menjadi NAD+, serta membebaskan kalor. Hasilnya 2 ATP. Berapakah ATP yang dihasilkan melalui fermentasi alkohol? Jumlah ATP yang dihasilkan berjumlah 2 ATP. Jumlah ATP ini dihasilkan melalui reaksi astaldehida dengan NADH sehingga membentuk etanol dan karbodioksida serta 2 ATP. Persamaan dan perbedaan antara respirasi anaerob dengan fermentasi. Persamaan antara fermentasi dan respirasi anaerob yaitu fermentasi dan respirasi anaerob terjadi tanpa adanya oksigen untuk menghasilkan energi. Substrat pernapasan dari kedua fermentasi dan respirasi anaerob adalah gula heksose. Fermentasi dan respirasi anaerob mengalami glikolisis. Produk akhir dan fermentasi dan respirasi anaerob adalah karbon dioksida dan etanol. Asam pyruvat dan asetilkolin adalah intermediate dari fermentasi dan respirasi anaerobik. Fermentasi dan respirasi anaerob didorong oleh enzim. Yang terakhir, tingkat pemecahan gula oleh fermentasi dan respirasi anaerob meningkatkan dengan adanya fosfat anorganik. Perbedaan antara fermentasi dan respirasi anaerob yaitu fermentasi mengacu pada kelompok reaksi kimia diinduksi oleh mikroorganisme untuk mengubah gula menjadi karbon dioksida dan etanol. Selanjutnya respirasi anaerob. Respirasi anaerob mengacu pada jenis respirasi seluler yang terjadi tanpa adanya oksigen. Intraseluler atau ekstraseluler. Fermentasi adalah proses ekstraseluler. Yang respirasi anaerob adalah proses intraseluler. Oksigen. Fermentasi diinduksi oleh konsentrasi oksigen yang rendah. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob terjadi tanpa adanya oksigen. Setelah glikolisis, fermentasi. Dalam fermentasi, glikolisis tidak mengikuti siklus asam sitrat dan rantai transport elektron. Yang kedua, respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob, glikolisis mengikuti siklus asam sitrat dan rantai transport elektron. Total produksi ATP. 1. Fermentasi. Total produksi ATP adalah 4 dalam fermentasi. Yang kedua, respirasi anaerob. Total produksi ATP dalam respirasi anaerob adalah 38. Selanjutnya, in vitro. 1. Fermentasi. Enzim yang diekstrak dari sel-sel fermentasi dapat memproses reaksi dalam medium ekstraseluler. Yang kedua, respirasi anaerob. Enzim yang diekstraksi dari sel tidak dapat memproses respirasi anaerob dalam media ekstraseluler. Kesimpulannya yaitu fermentasi dan
respirasi anaerob adalah dua jenis mekanisme respirasi yang terjadi tanpa adanya oksigen. Fermentasi dan respirasi anaerob terjadi melalui glikolisis. Dalam fermentasi, molekul pirufat diubah menjadi asam laktat atau etanol. Dalam respirasi anaerob, siklus asam sitrat dan rantai transport elektron juga dilakukan, tetapi aseptor elektron terakhir adalah molekul anorganik seperti sulfat, nitrat atau karbon dioksida. Perbedaan utama antara fermentasi dan respirasi anaerob adalah mekanisme dari setiap jenis respirasi. Fermentasi laktat. Tahapan fermentasi laktat 1. Glikolisis. Tempat reaksinya sitoplasma. Bahannya glukosa. Prosesnya merubah glukosa menjadi asam pirufat. Hasilnya jadi asam pirufat. Yang kedua, tahapan fermentasi laktat yaitu reduksi. Tempat reaksinya sitoplasma, bahannya asam pirufat. Proses asam pirufat tidak memasuki daur Krebs dan rantai transport elektron karena tidak ada oksigen, yang akibatnya asam pirufat direduksi karena menerima H dan NADH dan membentuk asam laktat. Jadi hasilnya asam laktat dan 2 ATPT. Persamaan dan perbedaan antara respirasi anaerob dengan fermentasi. Persamaan antara fermentasi dan respirasi anaerob. Yang ke-1, fermentasi dan respirasi anaerob terjadi tanpa adanya oksigen untuk menghasilkan energi. Yang kedua, substrat pernapasan dari kedua fermentasi dan respirasi anaerob adalah gula heksos. Yang ketiga, fermentasi dan respirasi anaerob menjalani glikolisis. Yang keempat, produk akhir dari fermentasi dan respirasi anaerob adalah karbon dioksida dan etanol. Yang kelima, asam pirufat dan asetilkolin adalah intermediate dari fermentasi dan respirasi anaerobik. Yang keenam, fermentasi dan respirasi anaerob didorong oleh enzim. Yang terakhir, tingkat pemecahan gula oleh fermentasi dan respirasi anaerob meningkatkan dengan adanya fosfat anorganik. Perbedaan antara fermentasi dan respirasi anaerob yaitu definisinya fermentasi mengacu pada kelompok reaksi kimia yang diinduksi oleh mikroorganisme untuk mengubah gula menjadi karbon dioksida dan etanol. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob mengacu pada jenis respirasi seluler yang terjadi tanpa adanya oksigen, intraseluler atau ekstraseluler. Yang satu, fermentasi. Fermentasi adalah proses ekstraseluler. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses intraseluler. Oksigen. Yang ke-1, fermentasi. Fermentasi diinduksi oleh konsentrasi oksigen yang rendah. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob terjadi tanpa adanya oksigen. Setelah glikolisis, yang ke-1, fermentasi. Dalam fermentasi, glikolisis tidak mengikuti siklus asam sitrat dan rantai transport elektron. Yang kedua, respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob, glikolisis mengikuti siklus asam sitrat dan rantai transport elektron. Sekian dari saya penjelasan katabolisme, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nova. Di sini saya akan menjelaskan tentang anabolisme atau proses fotosintesis. Dalam anabolisme terbagi menjadi dua, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Tahap reaksi terang pada proses fotosintesis. Ada 3 tahap yang berlangsung pada reaksi terang. Tahap ini adalah yang pertama, aktivitas klorofil. Aktivitas klorofil diawali dengan
diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Hal itu akan memicu proses pelepasan elektron atau eksitasi dari klorofil. Akibat klorofil menjadi tidak stabil. Yang kedua, fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pemecahan molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan terbentuknya ion H+, elektron dan oksigen. Untuk oksigen selanjutnya akan dilepas ke udara. 3. Sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Suatu rangkaian transport elektron yang melibatkan fotosintesis 1 dan fotosintesis 2 disebut sebagai sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Kedua sistem transport ini akan menghasilkan ATP dan ADP. Sistem transport elektron siklik dan non-siklik bisa disebut fotoforsrilasi siklik dan non-siklik. Untuk pembahasan masing-masing transport elektronik, yang A, transport elektron siklik. Transport elektron siklik diawali dengan tertangkapnya P700 oleh beberapa akseptor dan kembali lagi ke P700. Itu mengapa proses ini hanya melibatkan fotosintesis 1. Transport elektron siklik menghasilkan ATP. Adapun serangkaian proses yang terjadi dalam transport elektron siklik adalah sebagai berikut. Yang pertama, fotosintesis 1 menerima cahaya sehingga elektron di dalamnya menghasilkan eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivitas klorofil. Yang kedua, elektron dari P700 ditransfer ke akseptor elektron, lalu kembali lagi ke P700. Proses ini dikenal sebagai transport elektron. Yang ketiga, elektron dari akseptor masuk ke dalam kompleks sitokrom. Masuknya elektron ke dalam kompleks sitokrom ini mengakibatkan peningkatan energi sehingga mampu mengubah ADP menjadi ATP. B. Transport elektron non-siklik. Pada proses elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosintesis 1 dan fotosintesis 2. Elektron dari P680 diangkut melalui beberapa akseptor menuju P700. Namun elektron tidak akan kembali sehingga prosesnya dikenal sebagai non-siklik. Transport elektron non-siklik menghasilkan B. Transport elektron non-siklik. Pada transport elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosintesis 1 dan fotosintesis 2. Elektron dari P680 diangkut melalui beberapa aspektor menuju P700. Namun elektron tidak akan kembali sehingga prosesnya dikenal sebagai non-siklik. Transport elektron non-siklik menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Adapun serangkaian proses yang terjadi pada transport elektron non-siklik adalah sebagai berikut. Yang pertama, fotosintesis 2 menerima energi dalam bentuk cahaya sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivitas klorofil. Yang kedua, elektron dari fotosintesis 2 mampu memecahkan molekul air sehingga dihasilkan ion H+, 02 dan oksigen dan elektron. Proses ini dikenal sebagai fotolisis air. Yang ketiga, elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa akseptor. Yang keempat, elektron dari akseptor elektron masuk ke dalam kompleks sitokrom sehingga terbentuk ATP. Tidak hanya itu, elektron dari akseptor elektron juga akan diterima oleh NADP. Oleh karena itu, NADP mengikat ion H+, hasil dari fotolisis air, maka NADP berubah menjadi NADP+. Secara ringkas, urutan reaksi terang berdasarkan bagian di atas adalah sebagai berikut. Fotosistem 1 menangkap foton. Hal ini mengakibatkan elektron di dalamnya tereksitasi. Terbentuknya ion H+, elektron dan oksigen. Kemudian oksigen akan dilepas ke udara.
Terus elektron hasil pemecahan molekul air masuk dalam fotosistem 2 lalu terima oleh aseptor elektron. Elektron diangkut menuju kompleks sitokrom sehingga terjadi peningkatan energi. Energi tersebut elektron diangkut menuju kompleks sitokrom sehingga terjadi peningkatan energi. Energi tersebut digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Energi dari hasil sitokrom diangkut menuju fotosintesis 1, lalu ke aseptor elektron berikutnya. Elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Hal ini mengakibatkan terikatnya ion H+, hasil fotolisis air oleh NADP. Pengangkutan elektron inilah yang disebut transfer elektron non-siklik. Elektron dari fotosintesis 1 akan diangkut menuju aseptor elektron menuju kompleks sitokrom lalu kembali lagi ke fotosintesis 1. Proses ini berlaku jika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Tahapan reaksi terang. Pertama, penangkapan cahaya matahari, tempat reaksi fotosistem di daun. Bahan cahaya matahari proses ketika sinar foton mengenai fotosistem, salah satu elektronnya tereksitasi keluar, dan ketika elektron kembali pada kedudukan semula, elektron mengeluarkan energi, hasil energi dari matahari. 2. Fotolisis, tempat reaksi fotosistem bahan energi matahari proses. Energi digunakan untuk fotolisis, yaitu memecahkan molekul air, hasilnya 2H+ oksigen dan elektron. 3. Penangkapan ion hidrogen, tempat reaksi fotosistem bahannya ion hidrogen proses. Ion hidrogen ditangkap NADH+ menjadi NADPH, hasilnya NaPH. 4. Pelepasan oksigen, tempat reaksi fotosistem bahan oksigen proses. Pelepasan elektron ke udara, hasil oksigen dilepaskan ke udara. Yang kelima, transfer elektron, tempat reaksi fotosistem bahan elektron proses. Elektron bebas dari terbentuk mengalami transfer elektron melalui fosforilisasi siklik dan non-siklik, hasilnya elektron bebas. Kesimpulan, reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang berlangsung pada kantong tikoid atau grana kloroplas dan merupakan tahap pertama yang terjadi di fotosintesis yang sangat bergantung ketersediaan sinar matahari. Tahap-tahap reaksi gelap pada fotosintesis. Tahap reaksi gelap berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fiksasi karbon dioksida. Tahap fiksasi ini diawali dengan peningkatan atau fiksasi karbon dioksida dan senyawa ribulosa bifosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco. Peningkatan ini akan mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian molekul ini pecah menjadi 12 molekul asam fosfogliserat atau PGA. Yang kedua, reduksi senyawa PGA. Tahap reduksi senyawa PGA, fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfogliserat, lalu senyawa 1,3 bifosfogliserat akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfogliseraldehyde 3P atau PGAL. PGAL yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan pembentukan RUBP. Yang ketiga, regenerasi RUBP. Senyawa PGAL yang menerima fosfat dari ATP akan diubah kembali menjadi RUBP. Secara ringkas, yang pertama, 6 molekul RUBP memfiksasi 6 molekul karbon dioksida dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Ke-6 molekul ini kemudian pecah menjadi 12 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Yang kedua, 12 molekul PGA akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. Yang ketiga, 12 molekul
1,3 bis fosfoglycerat akan menerima ion H+ dari NADPH sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfoglyceral dehid 3P atau PGAL. Yang keempat, setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGAL akan bergenerasi menjadi RUBP kembali. Yang kelima, 2 molekul PGA lainnya saling bergabung membentuk 1 molekul glukosa atau C6H12O6. Kesimpulan, reaksi gelap adalah reaksi lanjut dalam reaksi fotosintesis yang terjadi pada stoma. Bahan reaksinya yaitu ATP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang dan akan menghasilkan glukosa. Sekian dari kami mengenai enzim dan metabolisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.